Jazakallah khairan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada perwakilan DKM Nurul Hidayah yang tadi mau nyebut Nurul Mukhtar karena mau panggil ketua Khadimul Majlis nih. Jadi karena sudah malam nanti terakhir sambutannya ya. Langsung saja para hadirin jamaah sekalian, kita dengarkan bersama tausiah akan disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad bin Alwi Haddad. Mohon diperhatikan, mohon disimak baik-baik, kita ambil ilmu dari beliau. Insyaallah apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Ya, semuanya saya duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ولله در الإمام عبد الله بن علي الحداد حيث يقول الزم كتاب الله واتبع سنة واقتدى هداك الله بالأسلاف صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati para habaib, para asatid, para kiai, para alim ulama, para tuan guru, para tuan-tuan haji, para orang tua yang namanya nggak bisa saya sebutin secara lengkap, saya belum dapat juga daftar namanya, mohon maaf. Berkhusus yang ada di hadapan kita, guru kita di sini, Habib Syauqi Al-Haddad, Habib Muhammad Muhdar Al-Habsyi yang datang dari Hadramaut, dan juga Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah ya. Para sesepuh, para hadirin yang mudah-mudahan kita semuanya Allah catat nama kita di daftar calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah di malam hari ini Allah istiqomahkan kita di jalan yang diridhoinya sampai akhir hayat kita husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, alhamdulillah malam ini kita kumpul di sini. Ngomong-ngomong acaranya apa ini? Milad, bukan pembukaan majlis bukan? Milad majlis sekaligus pembukaan majlis. Ya, alhamdulillah. Tadi saya tanya Habib Syauqi ngajar di sini, baca kitab fikih. Tadi juga ketua DKM yang sambutan menjelaskan di sini baca kitab fikih. Yang mana kalau kita dulu suka dengar, pernah nggak dengar katanya kalau kita maulid Nabi itu Nabi hadir, itu pernah dengar nggak begitu? Pernah dengar ya? Orang-orang tua kita dulu pernah bilang tuh, kita kalau hadir maulid Nabi itu Nabi hadir tuh. Ya tentunya ini kalam ucapan ini bukan mentah-mentah kayak begitu. Maksudnya apa Nabi hadir? Ruhaniyah Nabi Muhammad SAW. Karena di situ seolah Nabi hidup, kita dikenalin sifatnya, bagaimana proses tumbuhnya Rasulullah, kemuliaan beliau, sehingga auranya aura Nabi Muhammad majlis itu. Nah, Profesor Dr. Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan bahwa ruhaniyah Nabi Muhammad SAW itu hadir bukan cuma di majlis tertentu, tapi di semua majlis kebaikan. Itu majlis maulid bisa kayak begitu. Nah, majlis
ta'lim sama majelis maulid, kira-kira bagusan mana kira-kira? Ta'lim apa maulid kira-kira? Pengen jawab takut jadi mendingan diem ya. Gue ngeri salah gue ini kalau jawab ini takutnya salah. Ini ilmu juga buat kita, ini ilmu buat kita. Majelis ta'lim itu lebih mulia daripada majelis maulid. Masa ini? Nah ini hikmahnya pengajian nih biar ngerti ya. Majelis ilmu itu lebih daripada majelis maulid. Dua-duanya bagus, dua-duanya mulia. Saya pertama ngedengerin dari Habib Salim Masyafiri, gurunya Habib Syauqi. Lagi datang dan beliau nyampein itu di mana-mana. Beliau mengatakan bahwa majelis fikih, apalagi majelis yang dibahas tentang syariat, itu lebih utama, lebih afdal daripada majelis maulid. Kalau kita hadir majelis maulid, Nabi Muhammad girang. Kita hadir majelis ta'lim, Nabi lebih girang. Lebih girang lagi. Subhanallah kalau kita buka hadis. Ini ucapan ulama ini bukan asal goblek kalau kata kita. Bukan asal-asalan, semaunya gitu ngomong, enggak. Ada dasarnya. Ada hadis riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah. Disebutkan suatu saat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid. Ya, di masa hidupnya Rasulullah masuk ke dalam masjid. Terus di masjid itu ada beberapa halaqah, ada beberapa halqah. Ada halqah yang lagi pada zikir, munajat, mengagungkan Allah, menyebut asma Allah. Ada lagi halqah yang lagi ngebahas halal haram, lagi ngebahas hukum syariat. Kira-kira Nabi duduk nimbrung ke yang mana kira-kira? Di sini kata Nabi bersabda, kilal majlisaini ala khair. Itu majlis dua-duanya cakep Nabi. Tapi yang ngebahas hukum itu lebih afdal. Dan Nabi Muhammad nimbrung di situ. Yang dipilih sama Nabi majlis yang ngebahas halal haram. Kenapa? Karena kalau kita ibadah agak ngerti ilmunya, berabe apa kagak? Berabe. Tempo-tempo maulid sampai nangis-nangis. Mandi wajib dia belum ngerti itu caranya bagaimana. Repot gak kira-kira? Ini hari apa tadi? Jumat nih, nggak usah jauh-jauh, saya ambil contoh. Ini hari saya baru ketemu orang. Saya ketemu orang tadi sore, kira-kira jam 2-an. Dia pakai celana, dengkulnya sampai dengkul tuh celana. Dia lagi mau kerja. Papasan nama saya. Saya tanya, Bang, ini abang pakai celana pendek ini aurat. Yang ngomong kayak begitu baik-baik sama dia. Namanya kan dia orang muslim, kita punya kewajiban nyelamatin dia. Apa kata dia? Saya kagak tahu. Aurat kagak tahu. Jadi ada orang Islam sekarang kagak ngerti aurat. Saya bilang sama satu orang, ambilin sarung udah. Oh iya makasih. Mau, tapi dia mau. Alhamdulillah menerima kebaikan. Nah sekarang kalau kita tanya sama orang di luar, aurat itu apa? Apa pengertian aurat? Apa aurat kira-kira? Ma yajibu satruhu wa yahrumun nadhar ilaih. Anggota tubuh yang wajib ditutup dan haram dilihat. Ternyata banyak urusan beginian aja yang masih perlu diajar. Maka dari itu ini majelis dijaga. Ya. Makanya berat kalau hadir majelis ta'lim, lebih berat daripada hadir majelis maulid. Kenapa? Karena setan tahu. Lu kalau mau ngapain terserah dah, jangan ta'lim gitu. Kalau lu ta'lim tahu jalan ke surga. Gitu. Nah, maka itu yang pertama saya pesan. Mudah-mudahan kita semangat terus sampai meninggal dunia. Amin. Niatin. Ya Allah, saya pengen ngaji sampai mati begitu. Ini malam niatin, niat mah nggak kudu diucap. Ya, niat mah nggak kudu bayar. Gratis. Ya Allah, saya niat mau ngaji sampai mati, itu kudu diniatin. Nabi yang nyuruh. Utlubul ilm minal mahd ilal lahad. Cari ilmu dari mulai di
apa namanya tuh? Buayan sampai ke kuburan, sampai ke liang lahat. Nggak boleh berhenti yang namanya ngaji. Niatin dari sekarang, ya Allah saya niat pengen ngaji sampai mati. Itu kudu niatin. Dan sebagian ulama mereka ngaji sampai mati ini karena pengen ngejar satu jabatan. Ada satu jabatan yang dikejar sama ulama. Jabatan apa? Thalibul ilm, penuntut ilmu. Kalau lu masih ngaji udah tua, Habib Syauqi ini sampai sekarang masih baca kitab. Ustadz masih pada baca kitab, masih pada ngaji. Kita kalau ketemu ulama, kita masih mau ikut pengajian, ikut daurah, istifadah, masih mau. Kenapa? Kita pengen meninggal dunia sebagai apa? Sebagai penuntut ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadis, "Man mata wa huwa yatlubul ilm, laisa bainahu wa baina darajati nubuwah illa darajah wahidah." Siapa orang meninggal dunia yang statusnya sebagai penuntut ilmu, maka surganya dia sama surga para nabi cuma beda satu level doang. Itu tingginya kemuliaannya orang menuntut ilmu. Husnul khotimah udah pasti. Orang kalau ngaji meninggal dunianya statusnya sebagai ngaji, husnul khotimah. Hanya kita niatin, ya Allah saya niat pengen ngaji sampai mati. Dan guru-guru kita pesan sama kita, mazilta taliban, sampai kapanpun ente tetap santri. Kita sama guru-guru kita begitu dipesan. Jadi kalau ditanya, antum sebagai apa? Bukan ustadz kita, sebagai santri. Orang manggil kita ustadz terserah. Tapi kita posisiin diri kita sebagai santri, dan itu nggak bakal kelar sampai kita meninggal dunia. Yang pertama. Paham apa kagak kira-kira? Artinya apa kagak? Yang pertama. Yang kedua. Ini kan pembukaan majelis nih. Ya. Marhaban ahlan sahlan pada Ustaz Fikri. Allah. Yang kedua, kebiasaan para ulama salaf, ada satu kebiasaan para ulama-ulama, ini biar kita ngikutin. Karena kita pengen meninggal dunia ngikutin salaf. Salaf itu orang-orang dulu yang soleh. Beda sama salaf. Kalau salaf apa kira-kira? Apa? Obat koreng. Kalau salaf itu obat koreng. Gitu ya. Kalau salaf orang-orang dulu yang baik. Kalau salaf dalam bahasa Arab itu orang dulu tapi nggak baik. Atau cocok itu obat koreng, udah korengan aja mendingan. Emang orang-orang koreng pada hatinya begitu. Ya. Sama kayak kholaf, orang-orang belakangan yang soleh. Kalau kholf, orang-orang belakangan yang koreng hatinya juga, kira-kira begitu ya. Mirip-mirip. Nah, para salaf itu punya kebiasaan. Kebiasaan mereka itu kalau mereka itu muridnya, kedatangan murid, hadis yang pertama kali didengerin, hadis kalau kita pikir-pikir nih, kita waktu ngaji sama guru, hadis apa yang pertama kita dengar? Kalau orang dulu rata-rata kalau ditanya, antum pertama ngaji sama guru, hadis apa yang dengar? Hadis ini. Jadi ada hadis namanya hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis yang secara turun-temurun, secara mata rantai itu hadis pertama. Karena guru ini waktu belajar pertama dengar dari gurunya hadis ini. Gurunya dulu juga waktu belajar sama gurunya lagi pertama dapat hadis ini. Makanya disebut hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis yang mata rantainya pertama. Dan kita dapat dari guru kita pertama hadis ini. Tadi di pondok
itu hari pertama saya ngajar di kelas, saya kasih hadis ini juga. Begitu ulama-ulama kita. Ini kebiasaan salaf. Karena ini pembukaan, ada satu hadis biar kita ingat-ingat. Namanya hadis musalsal bil awwaliyah. Hadisnya masyhur. Hadisnya berbunyi ar-rahimuna yarhamuhumur ar-rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Mungkin pernah dengar hadis itu ya? Itu hadis yang pertama kali kunci buka pintu ulama-ulama dulu kalau ngaji sama gurunya. Pertama ngaji ketemu sama Syekh Anu, hadis itu yang dipakai. Itu udah jelas, udah tahu, sering dengar mungkin kurang lebih itu hadis tentang rahmah. Orang-orang yang punya sifat kasih sayang bakal disayang sama Allah. Sayangilah yang di muka bumi, nanti yang di langit bakal sayang sama kita. Allah dan makhluk yang di langit bakalan sayang sama kita. Kenapa orang kalau ngaji pertama hadis ini? Guru biar sayang sama murid, murid biar sayang sama guru. Selama masa ngaji biar penuh rahmah. Jangan sampai teman kita ngaji pulang pergi pakai sendal, pulang kagak pakai sendal. Misal contohnya. Waktunya pembukaan pengajian pasti bagi-bagiin nasi kebuli. Masa gue makan temen gue belum duluan gitu. Biar rahmah itu menjadi asas kulli syai', sumber atau pondasi segala sesuatu dalam kehidupan. Sebagaimana Allah mengawali kitab suci dengan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rasulullah juga wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kasih sayang itu adalah salah satu pondasi utama dalam menuntut ilmu. Terakhir, menuntut. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya lagi demen ngulang-ulang hadis itu. Saya pribadi lagi senang ngulang-ulang hadis itu. Perlu buat kita renungin, perlu buat kita pegang, perlu buat supaya kita jejak berdiri di atas hadis itu dan tempel di pikiran kita. Terutama kita sekarang hidup di zaman yang sudah jauh dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Mana Nabi bersabda, "Ma min yawmin madha illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Setiap kali waktu semakin jauh, hari bertambah, pasti keadaan akan semakin nggak bagus. 10 tahun yang lalu sama sekarang, ganasan mana kira-kira? Ganasan sekarang. Sekarang sama 10 tahun yang akan datang, begitu. Sampai datang kiamat. Memang begitu sudah Allah setting dunia ini seperti itu. Kalau zaman terbaik itu zamannya Nabi Muhammad SAW. Wa zamanun anta hakimuhu zalama fihi minan iwaji. Itu zaman terbaik, zaman Rasulullah. Enggak ada hal-hal yang pokoknya sahabat tuh pusing-pusing lihat muka Nabi juga hilang udah. Udah paling enak hadir di majlis Nabi, itu lebih dari sorga. Kemudian kesini ada fitnah terus begitu. Sampai nanti ada fitnah-fitnah yang dikasih gambaran kita sama Nabi Muhammad SAW. Seperti apa keadaan-keadaan di masa yang akan datang, Nabi udah kasih bocorannya sama kita. Dan beberapa hadis Nabi udah kasih kita obatnya buat pegangan. Ada satu hadis yang saya lagi senang hadis ini. Ya, siapa tahu bisa bermanfaat buat antum. Ya, hadisnya cukup panjang, kurang lebih umma makna. Rasul bersabda, "Idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'a wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khassati nafsik." Atau dari riwayat fa'alaika bi khuwaisati nafsik wa da' anka amral awam. Nabi ngasih tahu, apabila datang satu masa, satu keadaan nanti di satu zaman, yang di zaman itu ada 3 tanda-tandanya. Keadaannya sudah seperti 3 ini udah lengkap, kata Nabi. Yang pertama adalah syuhhan muta'. Syuhhan muta'. Sebenarnya saya tadi ini ternyata pengen jelasin hadis ini doang, ngebahas yang sebelum gitu. Tambahan aja itu kelas pikiran aja lewat. Syuh itu artinya kikir atau koret kalau kata orang betul bilang ya. Pelit. Syuh.
muta', terus pelitnya diturutin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa uhdiratil anfusus syuh. Memang aslinya manusia punya sifat seperti itu. Tapi pelit itu ada yang diturutin, ada yang kagak. Nah, kalau sudah di satu zaman, kebanyakan orang nurutin sifat pelitnya, dia yang mendominasi. Tapi kalau disebut pelit bukan cuma soal harta, tapi pelit ilmu, pelit jabatan, pelit maaf. Maksudnya begini, ada orang diminta maafnya susah, pelit, gampang ambekan. Ada orang pengennya gua aja, yang lain jangan. Ada orang pengennya, jadi sifat itu dia nggak mau bagi, dia mau nyeraup semua. Ini wilayah gua, yang lain jangan. Ini jabatan gua, yang lain jangan. Ini bendera gua, yang lain jangan. Pengennya dia aja udah, yang menonjol, yang segala-galanya, yang paling udah paling dia dah. Syuh muta'. Sehingga ilmu dia lihat-lihat, mau bagi-baginya lihat-lihat. Dia lihat, sebenarnya bagi-bagi ilmu lihat-lihat itu masih boleh belajar. Tapi konteksnya begitu dalam hal yang berbeda. Ya udah pasti kalau harta lihat-lihat dulu. Maaf, lihat-lihat dulu. Pengennya udah dia aja pokoknya. Nggak mau dia tebar ilmu, dia tebar. Maaf dia tebar. Udah mau orang royal bagi-bagi. Sama aja kurang lebih dah orang mah. Orang royal. Royal dalam segala hal begitu ya. Kalau kamu sudah melihat kata Nabi syuh muta', sifat kikir, pelit dalam segala hal yang diturutin. Kemudian wahawal muttaba', hawa nafsu diikutin. Sekarang kalau kita lihat hawa nafsu diikutin, ya Allah, kita lihat sekarang udah nggak bisa ngomong kita kalau lihat. Hawa nafsu yang diikutin, haram udah terobos, udah ngelihat halal haram udah. Orang udah terobos terus. Hawa nafsu ini nggak kudu haram, kadang-kadang yang halal juga. Sekarang kita lihat konten makan ini bisa abrek-abrek, udah mau makan. Udah nggak malu. Hawa itu hasrat, keinginan yang diikutin. Apa aja diikutin. Melihat iya, ayo diikutin. Ini nggak ada rem. Orang lu kan masih ngerem, masih ada malu. Ada. Bablas semua. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi. Masing-masing orang bangga sama pemikirannya. Siapa aja ngomong apa aja. Menurut saya, kalau kata gua mah, ini nggak cocok logika ini nggak rasional udah pokoknya Quran ntar dulu, hadis ntar dulu, ulama salaf kagak direken. Semua udah menurut gua. Islam itu kudunya. Kalau kata gua mah, menurut saya udah nggak direken pendapat ulama. Pendapat Al-Quran udah kagak direken. Pendapat hadis kagak direken. Nabi bilang dia nggak ikut. Tapi kan kita banyakan tapikannya. Tapi kan kalau kata tapi kan ya, itu banyak. Kata Nabi, kalau kamu sudah melihat tiga ini, ya, syuh muta', apa-apa saya tampil. Orang pengen pokoknya gue yang paling cakep. Sebenarnya mah hebatan gue sama dia. Sebenarnya begitu tuh. Hawa nafsu udah diikutin apa aja. Pengen apa aja dia nggak rem. Dan dia bangga dengan pemikirannya. Bukan cari apa kata Allah, apa kata Nabi, apa kata ulama. Bukan. Kalau kamu sudah melihat itu kata Rasulullah. Ini konteksnya umum ya. Saya berbicara umum dalam segala hal. Kita sekarang buka medsos itu apa baik ada di situ. Orang maksiat ada. Orang maksiat dia buka dirinya sendiri maksiat. Orang dulu malu maksiat, ini sekarang biar dapat AdSense, biar banyak iklan, biar banyak yang nonton, dia maksiat. Kalau kamu sudah melihat itu kata Nabi pesan 2. Dan ini kalau kita lihat ini sekarang banget. Nabi pesan 2. Ketika keadaan seperti itu, 2 obat dari Rasulullah. 1 sifatnya eksternal, 1 sifatnya internal. Yang eksternal apa? Da'angka amral awam. Ente jangan nyemplung ke sono. Baik tujuannya ngikut udah pasti salah, atau mau ngelawan arus, jangan, nggak bakal kuat.
Ini emang arusnya deras. Tinggalin kebanyakan urusan orang. Kebanyakan perkara yang lagi rame di luar, jangan masuk. Itu yang sifatnya eksternal. Yang di luar bagaimana, jangan coba-coba nyemplung. Ente mau ngelawan gak bakal kuat. Ente mau ngikut, celaka. Yang kedua, ini internal. Alaika bi khassati nafsik. Selamatin diri kamu. Selamatin anak bini kamu. Selamatin cucu kalau punya ponakan, temen, murid, dan orang-orang yang mau masuk satu circle sama kita. Kalau bahasa bocah sekarang satu circle. Ini majlis salim nih khassati nafsik. Orang-orang yang udah punya hubungan khusus sama kita nggak bakal mau datang ke sini kalau nggak demen sama beliau-beliau. Kalau ada gede-gedegan nggak mau. Ya mau yang ngajar, nggak bakal mau hadir. Ya, kecuali mungkin kalau pengen tahu, pengen gorek, pengen ukur ilmunya lain lagi deh tuh. Makanya kayak kita nih di pondok nih sama murid-murid kita ini khusus udah kita kumpul yang turu-turu kita kalau kata orang Betawi bilang. Perhatiin turu-turu keluarga kita, teman-teman kita, circle kita, murid-murid kita yang mau masuk, ayo ke gerbong kita. Yang enggak apa-apa. Emang arusnya deres di luar. Jangan nyemplung ke sono. Apapun tujuannya. Selamatin yang di dalam dan sekitar kita. Alaika bi khassati nafsik. Kita mau nyelamatin di luar. Ya Allah, buat ngurusin di rumah aja kita udah kebak banget. Ruwet di rumah. Ada medsos, ada ini, ada segala macam. Ini selamatin yang di sekitar kita. Ini hadis Nabi yang sangat indah. Dan apa yang terjadi di luar itu bikin kita tambah yakin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang murtad. Kita kalau ngeliat orang murtad, ya boleh, gedeg boleh. Cuma jangan sampai kelewat gedeg, biasa aja. Ada orang murtad nih, itu emang udah keniscayaan. Bener Rasulullah SAW. Kayak gitu. Kalau nggak begini zaman, justru kita ragu sama hadis Nabi. Ya mana ini zamannya? Oh nggak terbukti. Dengan adanya model-model manusia macam-macam, itu sebenarnya kita harusnya bikin yakin sama Nabi SAW. Oh benar Nabi Muhammad. Yusaddaq al-kadhib wa yukadzabu as-shadiq. Oh benar Rasulullah. Tambah yakin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngelihat kayak begitu, mantepin di hati kita bahwa ini apa yang disampaikan sama Nabi SAW adalah ada orang murtad. Kita kalau ada orang murtad, bangga ada orang murtad gitu. Mantan muslim begitu kalau dalam tafsir. Kita di satu sisi kalau melihat orang murtad gimana? Satu, kita syukur sama Allah. Oh bisa Ustaz melihat orang murtad syukur sama Allah. Syukur sama Allah, kita nggak kayak gitu. Si anu murtad, alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalahu bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa. Ya Allah, alhamdulillah saya dikasih afiat, selamat sama Allah, nggak kayak dia. Alhamdulillah. Yang pertama, supaya kita nggak kayak gitu. Kalau ada orang yang kena musibah agama, pertama kita syukur. Yang kedua, kalau ada orang murtad, sebenarnya ada sisi positifnya. Apa positifnya? Ini kalau bahasa kasarnya tumbal. Ngerti tumbal? Tumbal buat Allah kirimin lagi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Karena Allah berfirman di Al-Quran, "May yartadda minkum 'an dinih." Siapa yang murtad dari agamanya, kata Allah, apa janji Allah ini ibaratnya fi'il syarat kalau belajar nahwu. Jawab syarat ini bakal terjadi, ada syaratnya. Fasawfa ya'tillahu biqaum. Allah bakal kirimin satu kaum orang-orang yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yang Allah cinta mereka dan mereka cinta sama Allah. Kapan kaum itu datang? Nunggu ada yang murtad dulu. Kalau ada yang murtad, Allah kirimin. Jadi kalau ada yang murtad, kita alhamdulillah saya kayak begitu. Wah ini tumbal nih. Allah bakal kirimin anak-anak muda yang sekarang mungkin masih pada ngaji, mungkin sekarang masih pada mondok, mungkin sekarang masih pada main gundu, kali dia belum mondok, masih main gundu, masih main layangan. Tapi nanti 20 tahun yang akan datang dia bakal jadi kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna.
Allah yang bakal jadikan dia nih dari tumbangnya si anu yang murtad, ini nih gantinya bakal jadi kaum yang membawa kebaikan buat umat Islam. Jadi majelis ini sangat penting buat menjaga keimanan kita, akidah kita. Pokoknya pesan saya buat diri saya khususnya dan buat kita semua umumnya, jangan pernah jauh-jauh dari majelis alim. Alhamdulillah, kita doain guru-guru kita biar pada panjang umur, yang dukung pengajian biar pada panjang umur, dan juga kita yang hadir di sini biar panjang umur dalam sehat afiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah Allah tulis nama kita semuanya ahli surga. Keluarga kita, anak bini kita, tetangga kita, orang-orang yang ada hubungan baik sama kita, murid-murid kita, guru-guru kita, mudah-mudahan semuanya kita dikumpulin lagi nanti di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini yang saya bisa sampaikan. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, ada kekurangan, itu kemudahan dan kealahan saya. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.